Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, dan tak putus-putusnya kami naikkan syukur dan terima kasih kami karena penyertaan Tuhan dari hari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam doa Sabtu pagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kuasailah Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan kuasai, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9. Doa sejahtera bagi Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada umat Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Nats pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat atau membaca di koran, atau pergi ke tempat yang lain, atau ketika kita melihat pada handphone kita sering melihat iklan tentang tawaran penjualan berbagai macam produk. Misalnya, dijual rumah, dijual tanah, dijual kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Atau iklan tawaran penjualan yang lain. Penjualan hal ini, yang lain ini, yang terpasang dengan jelas dan dengan informasi yang jelas tentang barang yang akan dijual. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menemukan sebuah tulisan gereja dijual? Mungkin kita tidak pernah mendengarnya, meskipun beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang kisah gereja dijual yang ada di Kota Klaten, Jawa Tengah. Berita itu baru ditelusuri dan dirunut kebenarannya. Kondisi semacam itu sebelumnya kondisi yang tidak asing atau aneh bagi negara barat, khususnya di Belanda, di Jerman, ataupun di Inggris, ataupun di negara-negara yang lain. Ada banyak gedung gereja yang dijual, banyak gedung gereja yang telah dibeli dan dijadikan masjid ataupun museum ataupun yang lain.
Mengapa bisa begitu? Karena banyak orang yang sudah meninggalkan Kristus. Karena banyak orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Kristus. Atau banyak orang yang sudah tidak ke gereja dan tidak membutuhkan persekutuan lagi di gereja. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apalagi dengan situasi pandemi sekarang ini. Pada umumnya, sharing beberapa gereja, sharing beberapa majelis mengatakan bahwa manakala gereja sudah dibuka, tidak akan banyak orang yang datang ke gereja. Target yang dicanangkan oleh majelis sering tidak terpenuhi. Meskipun di gereja sudah diatur sedemikian rupa agar jemaat merasa aman untuk beribadah. Sebelum masuk ke gereja, jemaat dimohon untuk mencuci tangan. Jemaat dimohon untuk scanning apakah jemaat sudah vaksin 1 atau 2 atau 3. Kemudian jemaat diminta untuk cek suhu, apakah suhunya normal. Agar supaya setelah jemaat masuk ke gereja, ke rumah Tuhan, jemaat merasa aman dan bisa beribadah dengan khusyuk. Tetapi banyak orang yang lebih suka untuk beribadah di rumah secara online atau daring dengan alasan-alasan yang tidak. Gereja menjadi sepi. Satu pertanyaan besar adalah ketika semua ini kemudian semakin hari terus terjadi, maka gereja-gereja ditinggalkan. Banyak orang, dan apakah gereja masih dibutuhkan? Sahabat yang terkasih, pertanyaan itu tentu menggelitik bagi kita, untuk kita renungkan, karena kenyataan itu dimungkinkan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam teks kali ini, perasaan malas ke gereja, repot ketika harus ke gereja, tidak merasa aman di gereja, seolah-olah hilang dan tidak ada. Memang konteksnya saat itu dalam situasi tenang dan aman. Dan sebaliknya, melalui teks kita menangkap antusiasme yang besar yang ada dalam diri orang-orang percaya yang pada saat itu memiliki kerinduan, termasuk Daud, untuk datang ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita kala ada orang mengajakku ke bait Allah. Mengapa Daud bersuka cita ketika orang mengajaknya ke bait Allah? Yang pertama, Daud bersuka cita dan bersyukur karena Daud orang yang mencintai Allah. Karena Daud rindu akan Allahnya. Karena Allah tinggal di baitnya di Yerusalem. Maka ketika dia bisa ke Yerusalem, ke bait Tuhan, maka dia akan bertemu dengan yang dicintainya, yang dikasihinya, yang telah membelanya, yang telah berpihak kepadanya, yaitu Allah yang menciptakannya. Dia bersuka cita karena akan bertemu dengan kekasih hatinya di bait Allah. Yang kedua, Daud bersuka cita dan bersyukur karena di rumah Tuhan dia bisa bersyukur ketika melihat betapa banyak berkat yang sudah ia dapat. Sangat bersyukur karena banyak perkara dan pergumulan dalam hidupnya yang telah dibantu Tuhan, sehingga dia telah menang dalam pergumulan. Begitu banyak berkat yang tak terhitung bagi Daud yang berasal dari Allah. Yang ketiga, Daud bersyukur dan bersuka cita karena dia akan menemukan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, ajaran-ajaran kebajikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sehingga Daud mengerti bagaimana cara hidup dan menghadapi berbagai macam tantangan. Karena ia bersyukur, bersuka cita, khususnya ketika hari Sabat datang. Daud sungguh-sungguh menanti. Daud menganggap bahwa hari Sabat adalah hari yang istimewa baginya. Bagaimana Daud penuh semangat pergi ke rumah Tuhan.
Ibu bapak dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita, jemaat Gereja Kristen Jawa Ebenezer? Apakah bagi kita hari Minggu adalah hari istimewa? Apakah hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan? Atau justru sebaliknya, hari Minggu adalah hari-hari biasa, seperti halnya hari-hari lain? Atau apakah hari Minggu adalah saatnya kita beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita bermalas-malasan di rumah saja? Kalau kita mengingat sabda Tuhan dalam 10 hukum Taurat atau hukum Tuhan, Tuhan bersabda pada kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ke gereja, beribadah, mengucap syukur, menambah berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan damai sejahtera, sukacita seperti yang Daud terima saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu saat pandemi masih berlaku dan sekarang juga masih berlaku, orang pergi ke gereja secara ragawi, jemaat pergi ke gereja secara ragawi dibatasi oleh umur 12 tahun sampai dengan 60 tahun. Tetapi sekarang majelis telah memutuskan yang hadir saat ibadah ragawi 12 tahun ke atas. Jadi tanpa batasan sampai ke atasnya. Mari Bapak Ibu, adik-adik, pemuda remaja kita hadir di gereja. Majelis Gereja Kristen Jawa Ebenezer juga mengundang kepada pemuda remaja. Pemuda remaja melalui komisinya akan mengadakan kebaktian pemuda remaja ragawi pada Minggu 22 Mei 2022 jam 9 pagi di Gereja Kristen Jawa Ebenezer dengan pelayan firman Pendeta Lusindo Tobing dari GKJ Nehemia. Majelis bersama panitia masa Paskah dan Pentakosta juga mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak semuanya untuk hadir dalam kebaktian ragawi hari Kamis 26 Mei 2022 dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari hadir di kebaktian tersebut, daftarkan ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Ayo kita bergereja bersama Tuhan, kita bersukacita. Tuhan memberkati. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami Tuhan izinkan istirahat pada malam hari ini tadi, sehingga kami bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Izinkan pada pagi hari ini kami
sekelompok hamba-Mu menyampaikan doa-doa ataupun pokok-pokok doa pada hari ini. Bagi jemaat kita yang sudah lanjut usia, Tuhan akan berikan perlindungan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang dalam pemulihan. Kepada Ibu Sri Hartati Dawami, kepada Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak Esparmun. Demikian juga untuk saudara kita yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Ananda Nathanael Widan, Ananda Elizabeth, Bapak George Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Ibu Amira Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Laksono M. Saleh, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana S. Toping, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini. Demikian juga kepada Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Kresarjono, Ananda Kaliasih Elkana, Ananda putra dari Ibu Sigit Kuncoro, Bapak Suyitno, Ibu Sondang Siregar, Ibu Ati Supraptiningsih, Bapak Petrus Tribowo. Demikian juga kami berdoa Bapak pada pagi hari ini kepada keluarga jemaat yang kami sebutkan. Kepada keluarga jemaat Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Ruminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Bapak Winada. Kemudian Bapak kami juga berdoa bagi para adioswa agar tetap semangat dan selalu bersukacita dalam memuliakan Tuhan. Mohon berkat-berkat-Mu Tuhan agar berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan para adioswa. Demikian juga mohon perlindungan-Mu dan penyertaan tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu kali ini. Kami jemaat gereja yang sedang mencari pekerjaan, demikian juga kepada jemaat yang membuka usaha baru dan berjuang memperoleh penghidupan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami pada saat ini juga mengingati akan keluarga dan pasangan hidup yang menantikan buah hati di tengah keluarga mereka Tuhan. Keluarga yang sedang mengalami permasalahan dan keretakan dalam keluarga, Tuhan juga akan melindunginya. Pada saat ini kami juga mohon kepada-Mu Tuhan untuk kaum muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sepadan di kemudian hari. Kemudian kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam pendidikan, dalam pergaulannya sehari-hari, mohon berkat dan tuntunan dari Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi GKJ Ebenezer Tuhan di dalam pelayanannya, hamba Tuhan, baik Bapak Pendeta dari Ebenezer yaitu Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, dan Ibu Pendeta Adelia Atatesia Yuana Marta. Kemudian para majelis, pengurus badan wilayah serta pegawai gereja, kami mohon agar diberikan kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja, dan ibadah anak. Mohon agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi umat semua. Kami mohon berkat dari-Mu Tuhan untuk petugas
agar bisa menyelenggarakan ibadah dengan baik dan berlangsung dengan hikmat. Pada saat ini kami teringat akan panitia HUT Gereja Kristen Ebenezer dan HUT RI yang akan berlangsung pada tahun ini. Tuhan, biarlah boleh terbentuk dan kami serahkan semua acara nanti agar bisa diadakan dan dapat menambah dan meneguhkan iman kami semua. Kami juga berdoa bagi gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, yaitu GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, dan lain-lain. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan dari pemimpin penyelenggara pemerintahan, yaitu Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden, kemudian para menteri berikut jajarannya sampai kepada pemerintahan yang terbawah. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga beliau, pemimpin kami, boleh mengelola negara ini dengan baik dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan kiranya menyertai negara-negara yang sedang bertikai untuk kedepannya boleh menjadi negara yang damai, dan pada akhirnya semua akan menjadi damai sejahtera bagi umat di Indonesia khususnya maupun dunia umumnya. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
sayangmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi